Salam Indonesia. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan siaran Indonesian Television News dan kami akan segera hadirkan berbagai informasi menarik dari seluruh pelosok tanah air untuk Anda saksikan. Inilah berita dari Provinsi Lampung selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup Lampung Utara melakukan penghijauan di wilayah perkotaan yang kumuh akan sampah, terutama pada daerah pemukiman penduduk. Contohnya, di aliran sungai dan trotoar jalan. Kausyar, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Lampung Utara, mengatakan bahwa masih banyak masyarakat di pemukiman dan perkotaan yang lalai terhadap limbah sampah yang makin hari makin menumpuk. Untuk meninjau wilayah yang kumuh di daerah perkotaan, Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Dinas Permukiman melakukan program pengelolaan limbah sampah dan taman terbuka hijau. Kausar berharap kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di trotoar dan aliran sungai. Jadi gini, tugas Dinas Lingkungan Hidup itu adalah yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah. Yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ruang yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang publik seperti taman, median jalan, dan lain-lainnya. Itu adalah masuk dalam salah satu kategori ruang terbuka hijau. Nah, untuk pengelolaan sampah adalah kita melakukan kegiatan pengelolaan sampah mulai dari penyapuan, pengangkutan sampai dengan pemanfaatan kembali, terus dibawa sisanya, residunya dibawa ke TPA. Itu yang terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, kalau program kita selama ini kita melakukan kegiatan rutinitas, baik itu dalam rangka pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dan pengelolaan taman ruang terbuka hijau. Ya, pertanyaan kedua itu Bapak, apa konsep Dinas Lingkungan Hidup untuk wilayah kumuh daerah perkotaan ini seperti apa? Jadi gini, kalau untuk daerah wilayah kumuh perkotaan itu sebenarnya tupoksinya masuk ke Dinas Pemukiman, Dinas Kawasan Pemukiman Perkim. Nah, jadi kita berkolaborasi sama Perkim, kita bagaimana tidak adanya lagi penumpukan sampah di daerah-daerah yang termasuk kategori kota kumuh. Nah, selama ini hampir semua daerah itu sudah ada TPS-TPS-nya. Bisa dikatakan hampir semua kelurahan di wilayah Kecamatan Kota Bumi Selatan itu ada TPS-nya. Jadi kita berharap masyarakat tidak lagi membuang sampah ke aliran sungai, ke siring, atau membuang sampah di sembarang tempat. Karena dengan adanya sampah di siring, di jalan, terus di sungai, itu akan berakibat ya tadi menimbulkan kota menjadi kesannya kumuh, jorok, dan tidak layak lah. Makanya hampir semua, bisa dikatakan semua kecamatan yang ada di kecamatan, cuma kelurahan yang ada di kecamatan kota dan kota selatan sudah ada TPS-nya. Jadi kita berharap masyarakat juga bisa membuang sampah ke sana, ke TPS yang sudah disediakan, tentunya dengan jadwal dan waktu yang sudah kita tentukan sama-sama. Oke Bapak, selanjutnya itu apa ada hambatan selama beberapa tahun kebelakangan terkait lingkungan hidup yang dikelola? Alhamdulillah sampai dengan saat ini nggak ada. Jadi nggak ada hambatan yang berarti. Kalau ada hambatan kecil-kecil itu biasa, namanya pekerjaan. Cuman sekali lagi kita berharap sekali sama masyarakat supaya mematuhi jadwal pembuangan sampah, yaitu pagi sebelum jam 6 dan sore setelah jam 3. Dan buanglah sampah di tempat-tempat yang sudah kita sediakan. Kita berharap ke depan nggak ada lagi sampah yang diletakkan masyarakat di trotoar, karena trotoar itu bukan tempat sampah. Trotoar itu adalah haknya pejalan kaki yang mestinya dipakai untuk pejalan kaki, bukan tempat kita membuang sampah. Oke Bapak, harapan untuk kedepannya bagaimana terkait penghijauan yang ada di Lampung Utara ini Pak? Apakah ada rencana yang harus disiapkan? Kira-kira seperti apa? Terkait dengan ruang terbuka hijau, kita tetap melakukan kegiatan rutinitas, baik itu pemeliharaan pohon yang sudah terlalu tua, yang sudah terlalu rimbun, kita melakukan pemangkasan. Dan ketika ada ruang-ruangan yang memang masih memungkinkan untuk kita pelihara, kita perbaiki sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita, tetap kita laksanakan. Harapan kita mudah-mudahan ke depan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara khususnya dapat lebih bersih dan dapat lebih hijau. Jadi masyarakatnya lebih nyaman untuk tinggal di wilayah Kota Bumi. Oke Bapak, selanjutnya itu apakah ada kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan Hari Sejuta Pohon yang jatuh pada tanggal 10 Januari nanti? Terkait dengan Hari Sejuta Pohon, kita nggak ada kegiatan khusus, tapi tetap kita melakukan kegiatan kita rutinitas. Tapi kalau memang nanti ada teman-teman dari OPD lain yang mau
koordinasi sama kita, mau berkolaborasi sama kita terkait dengan program itu, kita siap membantu, dalam artian membantu apakah itu bentuk tenaga atau apa, ataupun nanti kita siapkan space-nya. Jadi kalau memang ada yang mau ditanam pohon, nanti kita siapkan space-nya di sini yang masih kurang pohonnya gitu, supaya nanti ada OPD atau teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa yang bisa pohon di situ, dalam rangka menjaga lingkungan hidup kita supaya lebih asri. Iya Pak. Nah, misalkan nanti ada hari di mana 1 juta pohon itu terjadi, apakah ada kegiatan yang dilaksanakan itu kira-kira dipusatkan di mana Pak? Kalau terkait dengan penanaman 1 juta pohon, belum sampai saat ini belum ada kita mau berencana kemana, kan kita juga kan memang OPD-nya nggak mengurusi masalah itu terkait langsung ya. Tapi kalau untuk space penanamannya saya rasa di taman-taman kita masih bisa kalau dilakukan penanaman pohon secara simbolis ya. Artinya masih bisa, masih banyak ruang-ruang yang bisa kita tanami pohon. Dari Lampung Utara, reporter Julaiha dan Nopitasari melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami harap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.